Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melakukan pembahasan tentang desain dan organisasi input-output. Introduction. Setelah mempertimbangkan konsep dasar yang terkait dengan desain set instruksi, pemrograman bahasa assembly, prosesor desain, dan memori desain, sekarang kita alihkan perhatian ke masalah yang berkaitan dengan desain dan organisasi input-output atau I/O. I/O memainkan peran penting dalam setiap sistem komputer modern. Oleh karena itu, pemahaman dan apresiasi yang jelas tentang dasar-dasar operasi I/O, perangkat, dan interface sangat penting. Perangkat input-output atau I/O bervariasi dalam karakteristiknya. Salah satu faktor pembeda di antara perangkat input juga di antara perangkat output adalah laju pemrosesan data yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata karakter yang dapat diproses oleh perangkat dalam waktu per detik. Misalnya, saat kecepatan pemrosesan data pada perangkat input seperti keyboard sekitar 10 karakter per detik, ataupun scanner dapat mengirim data dengan kecepatan sekitar 200.000 karakter per detik. Konsep dasar. Pada gambar tersebut menunjukkan pengaturan sederhana yang menghubungkan prosesor dan memori dalam sistem komputer yang diberikan ke perangkat input, misalnya keyboard, dan perangkat output seperti tampilan grafik. Sebuah bus tunggal yang terdiri dari alamat data dan jarum kontrol yang diperlukan digunakan untuk menghubungkan komponen sistem. Pada bab ini dijelaskan cara prosesor dan perangkat I/O bertukar data. Telah ditunjukkan di bagian pengantar bahwa ada perbedaan besar dalam tingkat di mana prosesor dapat memproses informasi perangkat input dan output. Salah satu cara sederhana untuk menampung perbedaan kecepatan ini adalah dengan memiliki perangkat input. Salah satu contoh perangkat input adalah keyboard. Keyboard menyimpan karakter yang dimasukkan oleh pengguna dalam register atau input register yang menunjukkan ketersediaan karakter tersebut ke prosesor. Ketika karakter input telah diambil oleh prosesor, hal ini akan menunjukkan ke perangkat input untuk melanjutkan dan memasukkan karakter berikutnya, dan seterusnya. Demikian pula ketika prosesor memiliki karakter untuk keluaran atau tampilan, prosesor akan menyimpannya dalam register khusus yang didedikasikan untuk komunikasi dengan tampilan grafik atau keluaran register. Ketika karakter telah diambil oleh tampilan grafik, hal ini akan menunjukkan ke prosesor sehingga dapat melanjutkan dan menampilkan karakter berikut, dan seterusnya. Cara komunikasi sederhana ini antara prosesor dan perangkat I/O disebut protokol I/O. Dalam sistem komputer yang khas, ada sejumlah register input, masing-masing milik perangkat input tertentu. Ada juga sejumlah register keluaran, masing-masing memiliki perangkat keluaran tertentu. Protokol I/O. Pada bab ini, dijelaskan dibutuhkan komponen perangkat keras sebagai penghubung antara prosesor dan perangkat I/O. Bagaimana cara hubungan atau protokol tersebut berlangsung juga ditunjukkan. Protokol ini harus diprogram dalam bentuk rutinitas yang berjalan di bawah kendali CPU. Diasumsikan ada 8 perangkat I/O berbeda terhubung ke prosesor dalam kasus ini. Langkah-langkah protokol yang harus diikuti. Yang pertama, prosesor menjalankan instruksi input dari perangkat 6, misalnya input 6. Efek dari menjalankan instruksi ini adalah mengirim nomor perangkat ke sirkuit decoder alamat di setiap perangkat input untuk mengidentifikasi perangkat input tertentu yang akan terlibat. Dalam hal ini, output dari decoder di perangkat 6 akan diaktifkan, sedangkan output dari semua decoder lainnya akan dinonaktifkan. Kedua, buffer yang digunakan untuk menyimpan data dalam perangkat input yang ditentukan akan diaktifkan oleh output dari sirkuit decoder alamat. Ketiga, output dari buffer yang diaktifkan akan tersedia di bus data. Keempat, penguraian kode instruksi akan menindak data yang tersedia pada bus data ke input register tertentu dalam CPU, biasanya akumulator. Operasi output dapat dilakukan dengan cara mirip dengan
operasi input yang telah dijelaskan. Satu-satunya perbedaan adalah arah transfer data yang akan berasal dari register CPU spesifik ke register output pada perangkat output yang ditentukan. Interrupt Driven I/O. Interupsi diperlukan jika ada aliran normal pada suatu program yang terganggu, misalnya untuk bereaksi terhadap peristiwa abnormal seperti kegagalan daya. Suatu interupsi juga dapat digunakan untuk mengakui penyelesaian dari tindakan tertentu, seperti menunjukkan kepada komputer bahwa ia telah selesai mencetak karakter dalam register inputnya dan yang sudah memiliki karakter lain. Interupsi juga dapat digunakan dalam sistem pembagian waktu untuk mengalokasikan waktu CPU di antara berbagai program. Ketika CPU terganggu, CPU diharuskan untuk menghentikan aktivitasnya saat ini untuk melihat kondisi gangguan dan kemudian melanjutkan aktivitasnya yang terhenti. Diskontinuitas aktivitas prosesor saat ini membutuhkan suatu penyelesaian pelaksanaan instruksi, menyimpan status prosesor, dan mentransfer kontrol ke suatu prosesor yang disebut rutin layanan interupsi atau ISR. Layanan yang ditawarkan untuk interupsi tergantung pada sumber interupsinya. Misalnya, jika interupsi disebabkan oleh kegagalan daya, maka tindakan yang diambil adalah menyimpan nilai semua register dan pointer prosesor sehingga dapat digunakan kembali saat daya kembali hidup. Respon jika terjadi beberapa interupsi. Misalnya, terjadi suatu interupsi sementara prosesor saat ini sedang melayani interupsi lain. Respon terhadap interupsi baru akan tergantung pada prioritas interupsi yang baru tiba dengan interupsi yang saat ini dilayani. Jika interupsi yang baru tiba memiliki prioritas kurang dari atau sama dengan interupsi yang saat ini dilayani, maka ia dapat menunggu sampai prosesor selesai melayani interupsi saat ini. Jika di sisi lain interupsi yang baru tiba memiliki prioritas lebih tinggi daripada interupsi yang saat ini dilayani, misalnya interupsi kegagalan daya yang terjadi saat melayani interupsi I/O, maka prosesor harus mendorong statusnya ke stuck dan melayani interupsi yang prioritas lebih tinggi. Macam-macam gangguan. Yang pertama, gangguan pada perangkat keras, dan yang kedua, gangguan pada sistem operasi. Dalam diskusi sebelumnya, telah diasumsikan bahwa prosesor telah mengenali terjadinya interupsi sebelum lanjut melayani. Komputer dilengkapi dengan kemampuan interupsi perangkat keras dalam bentuk jalur interupsi, khusus untuk prosesor. Garis-garis ini digunakan untuk mengirim sinyal interupsi ke prosesor. Dalam kasus I/O, ada lebih dari satu perangkat I/O. Prosesor harus dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkannya untuk menangani permintaan interupsi simultan dan untuk mengenali perangkat yang mengganggu. Dua skema dasar dapat diimplementasikan untuk mencapai tugas ini. Skema pertama disebut Daisy Chain Bus Arbitration atau DCBA, dan yang kedua disebut Independent Source Bus Arbitration atau ISBA. Menurut DCBA, dapat dilihat pada gambar A, perangkat I/O menyajikan permintaan interupsi mereka ke garis permintaan interupsi INR, mirip dengan pengaturan polling. Dalam hal beberapa permintaan, pengaturan DCBA memberikan prioritas tertinggi ke perangkat yang secara fisik lebih dekat ke prosesor. Perangkat terjauh dari prosesor memiliki prioritas rendah. Sedangkan menurut ISBA, dapat dilihat pada gambar B, setiap perangkat I/O memiliki jalur permintaan interupsi sendiri yang dapat digunakan untuk mengirim permintaan interupsi terlepas dari perangkat lain. Prioritas perangkat I/O dalam ISBA tidak tergantung pada lokasi perangkat. Gangguan pada sistem operasi. Ketika interupsi terjadi, sistem operasi mempunyai kontrol. Sistem operasi menyimpan keadaan proses yang terputus, menganalisa interupsi, dan meneruskan kontrol ke rutinitas yang sesuai untuk menangani interupsi. Ada beberapa jenis interupsi, termasuk interupsi I/O. Interupsi I/O memberi pemberitahuan kepada sistem operasi bahwa perangkat I/O telah menyelesaikan atau menghentikan operasinya dan membutuhkan layanan dari CPU. Untuk memproses interupsi,
konteks proses saat ini harus disimpan dan rutin penanganan interupsi harus dijalankan. Proses ini disebut konteks switching. Konteks proses memiliki dua bagian, yaitu konteks prosesor dan konteks memori. Konteks prosesor adalah keadaan register CPU yang di dalamnya terdapat program counter, program status words, dan register lainnya. Konteks memori adalah keadaan memori program, termasuk program dan data. Direct Memory Access. Ide pokok atau hal utama dari Direct Memory Access adalah memungkinkan perangkat periferal untuk memotong peran perantara CPU dalam transfer data. Hal ini memungkinkan perangkat periferal untuk mentransfer data langsung ke memori tanpa campur tangan CPU, sehingga dapat meningkatkan kinerja CPU terutama dalam kasus transfer besar. Dalam transfer DMA yang khusus, beberapa peristiwa memberitahu pengontrol DMA bahwa data perlu ditransfer ke atau dari memori. Baik DMA dan CPU menggunakan bus memori dan hanya satu atau yang lain yang dapat menggunakan memori pada saat yang sama. Berikut adalah langkah-langkah operasi DMA. Pertama, pengontrol DMA memulai transfer data. Kemudian, data dipindahkan dengan menambah alamat dalam memori dan mengurangi jumlah kata yang dipindahkan. Setelah itu, ketika jumlah kata mencapai 0, DMA menginformasikan CPU tentang penghentian dengan cara interupsi. Selanjutnya, CPU mendapatkan kembali akses ke bus memori. Pengontrol DMA mungkin memiliki banyak saluran. Setiap saluran telah menghubungkannya dengan register alamat dan register penghitungan. Untuk memulai transfer data, driver perangkat mengatur saluran DMA dan menghitung register bersama dengan arah transfer data, membaca atau menulis. Saat transfer berlangsung, CPU bebas melakukan hal-hal lain. Ketika transfer selesai, CPU terputus. DMA tidak dapat dibagi antara driver perangkat. Driver perangkat harus dapat menentukan saluran DMA mana yang digunakan. Beberapa perangkat memiliki saluran DMA tetap, sementara yang lain lebih fleksibel, di mana driver perangkat hanya dapat memilih saluran DMA gratis untuk digunakan. Basis. Bus adalah jalur fisik yang menghubungkan antara unit-unit fungsional di dalam komputer dan antara komputer dengan dunia luar. Sistem bus menyediakan fasilitas jalur lintasan untuk perintah, alamat, dan data dari unit kontrol ke seluruh unit dalam komputer. Perancangan bus mempunyai efek yang sangat penting pada unjuk kerja komputer. Karakter bus seperti kecepatan, jumlah bit, dan aturan transmisi informasi memerankan peranan yang kritis dalam perancangan setiap sistem komputer. Bus dalam terminologi komputer adalah koneksi yang digunakan untuk membawa sinyal dari satu titik ke titik lainnya. Sinyal yang dibawa oleh bus dapat mewakili alamat, data, sinyal kontrol, atau daya. Biasanya bus terdiri dari sejumlah koneksi yang berjalan bersama. Setiap koneksi disebut jalur bus. Jalur bus biasanya diidentifikasi oleh angka. Ada 4 jenis bus, yaitu alamat, data, kontrol, dan daya. Bus data berfungsi membawa data. Bus kontrol berfungsi membawa sinyal kontrol, dan bus daya berfungsi membawa catur daya atau tegangan ground. Pada bus kontrol, selain membawa sinyal kontrol, bus kontrol dapat membawa sinyal timing. Sinyal timing adalah sinyal yang digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk transfer data ke dan dari bus, yaitu mereka menentukan kapan komponen sistem komputer tertentu seperti prosesor, memori, atau perangkat I/O dapat menempatkan data di bus dan kapan mereka dapat menerima data dari bus. Bus dapat sinkron jika transfer data melalui bus dikendalikan oleh jam bus. Jam bertindak sebagai referensi waktu untuk semua sinyal bus. Bus asinkron jika transfer data melalui bus didasarkan pada ketersediaan data dan bukan pada sinyal jam. Data ditransfer melalui asinkronus menggunakan teknik yang disebut handshaking.
Untuk memahami perbedaan antara sinkron dan asinkron, mari kita perhatikan kasus ketika master seperti CPU atau DMA adalah sumber data yang akan ditransfer ke slave seperti perangkat I/O. Berikut ini adalah urutan kejadian yang melibatkan master dan slave. Dalam synchronous bus, semua perangkat mendapatkan informasi timing dari jalur clock bersama. Synchronous bus sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun saat menghubungkan perangkat dengan kecepatan berbeda-beda ke bus sinkron, perangkat paling lambat akan menentukan kecepatan bus, dan juga panjang bus sinkron dapat diatasi menghindari masalah skewing jump. Pada asynchron bus, skema alternatif untuk mengontrol transfer data pada bus berdasarkan pada penggunaan handshake antara master dan slave. Konsep handshake adalah generalisasi dari ide sinyal slave. Clock umum digantikan dengan dua jalur kontrol timing, master ready dan slave ready. Yang pertama dinyatakan oleh master untuk mengidentifikasikan telah siap melakukan transaksi, dan yang kedua adalah respon dari slave. Secara prinsip, transfer data yang dikontrol oleh protokol handshake adalah sebagai berikut. Master meletakkan informasi alamat dan perintah pada bus, kemudian mengidentifikasikan ke semua perangkat bahwa master telah menyelesaikan tugasnya dengan mengaktifkan jalur master ready. Hal ini menyebabkan semua perangkat pada bus mengkode alamat tersebut. Slave yang dipilih melakukan operasi yang diminta, dan memberitahu prosesor bahwa tugasnya telah selesai dengan mengaktifkan jalur slave ready. Master menunggu. Slave ready dinyatakan sebelum menghilangkan sinyalnya dari bus. Dalam hal operasi baca, master juga men-strop data ke dalam input buffernya. Bus arbitration adalah proses memilih perangkat berikutnya sebagai bus master. Perangkat yang diizinkan untuk menginisiasi data pada bus setiap saat dan mentransfer bus mastership kepada perangkat tersebut. Bus arbiter dapat berupa prosesor atau unit terpisah yang terhubung ke bus. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk bus arbitrasi. Pertama, centralized arbitration merupakan suatu bus arbitral tunggal melakukan arbitration yang diperlukan. Kedua, distributed arbitration, yakni semua perangkat berpartisipasi dalam pemilihan bus master berikutnya. Distribute arbitration berarti semua perangkat yang menunggu untuk menggunakan bus tersebut memiliki tanggung jawab setara dalam melaksanakan proses arbitration. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.